Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat memperingati hari kebangkitan Yesus Kristus. Selamat Paskah, Tuhan memberkati. Sekarang ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam rangka kita memaknai apa Paskah itu bagi kita. Dan bagian Alkitab yang akan kita baca saat ini, pertama Yeremia 31 ayat 1-6. Kedua, Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34-43. Dan yang ketiga, Yohanes 20 ayat 1-18. Ini adalah merupakan bahan utama untuk kita renungkan bersama pada kesempatan ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan itu, mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, tenangkanlah hati kami. Ya Roh Kudus, bantulah kami di dalam kami berpikir untuk membaca dan merenungkan firman-Mu ini, supaya kami boleh mengerti dan kami bisa memaknai hari kebangkitan Yesus Kristus itu di Paskah minggu ini. Ampunkan dosa kami, dengarkan doa ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Itu adalah bagian Alkitab yang akan kita baca bersama-sama saudara-saudara dan kita renungkan. Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang menyatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapakah engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, Aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Aku melihat Tuhan. Itu judul renungan kita di memperingati Paskah saat ini. Aku melihat Tuhan. Saudara-saudara,
Bagian Alkitab yang kita baca dan kita renungkan ini, Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 20, adalah kesaksian tentang kebangkitan Yesus menurut versi Yohanes. Sebab saudara-saudara, dalam Alkitab bukan hanya Yohanes satu-satunya yang menulis tentang kebangkitan Yesus. Terutama saudara-saudara dalam kitab-kitab Injil, Matius, Markus, serta Yohanes juga mencatat tentang kebangkitan Yesus. Bahkan perjanjian lama juga pun menubuatkan tentang kebangkitan Yesus. Dan juga kitab-kitab di perjanjian baru selain kitab Injil juga menceritakan tentang kebangkitan Yesus. Misalnya di surat 1 Korintus pasal 15. Nah saudara-saudara, kalimat aku melihat Tuhan. Saudara-saudara, kalimat ini kalimat yang mengandung pernyataan tentang kesaksian yang berangkat dari fakta. Artinya, Maria mengungkapkan kalimat itu, aku telah melihat Tuhan, sebab dia benar-benar telah melihat, telah mengalami, bahkan mengalami langsung bahwa Yesus telah bangkit. Saudara-saudara, poinnya itu adalah ini. Kata melihat dalam naskah Yunani ditulis dengan kata horaio. Dan kata ini adalah jenis kata kerja yang bermakna atau memberi penekanan pada melihat secara transenden. Artinya, menunjukkan proses mental internal dalam diri seseorang berkenan dengan apa yang dirasakan. Karena itu, penglihatan seperti itu mengarah kepada kepercayaan akan kebangkitan Yesus. Tegasnya, melihat yang melahirkan kepercayaan. Sekali lagi, melihat yang melahirkan kepercayaan. Nah, saudara-saudara, inilah yang selalu diistilahkan dengan melampaui kata menemukan makna. Sekali lagi, melampaui kata menemukan makna. Melihat yang melahirkan iman, melihat yang melahirkan kepercayaan bahwa Yesus itu benar-benar telah bangkit. Nah karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, setiap orang yang merayakan Paskah mesti sampai pada tahap ini, tahap melihat yang melahirkan kepercayaan. Kenapa saudara-saudara? Jawabnya, agar supaya memperingati kebangkitan Yesus atau merayakan Paskah itu tidak sekedar sebuah peristiwa biasa dan yang rutin dirayakan. Tetapi sebagai sesuatu peristiwa yang harus melahirkan kepercayaan. Saudara-saudara, ingat ini. Memaknai Paskah atau perayaan Paskah itu adalah meneguhkan kembali kepercayaan kita bahwa kebangkitan Yesus itu adalah peristiwa yang sangat penting dalam iman kita. Yang dengannya iman Kristen itu bermuara serta tegaknya kekristenan sampai sekarang. Bahkan kitab suci perjanjian lama dan perjanjian baru yang adalah firman Tuhan menandakan benar adanya, layak atau harus dipercaya. Kandungan makna seperti ini Paulus menuliskannya dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 3 sampai 4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Hal yang sangat penting menurut Paulus, yaitu tentang kebangkitan. Lanjut Paulus menegaskan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 14 dan 17. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaanmu. Ayat 17, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Andaikan Kristus tidak bangkit, maka kepercayaan ini menjadi kepercayaan yang sia-sia dan kita masih hidup dalam dosa. Lebih lanjut, Paulus menekankan tentang kebangkitan Yesus dengan efek bagi orang yang percaya. Itulah yang dia tulis dalam 1 Korintus 15 ayat 20-28. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia,
demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Jadi, saudara-saudara, poinnya ialah kebangkitan Kristus itu menjadi buah sulung bagi kebangkitan kita. Artinya, kita akan bangkit, tetapi Kristus adalah buah sulung dari kebangkitan. Dan sekarang ini, saudara-saudara, kita sudah mengalami itu. Maksudnya ialah, kita sudah mati dan bangkit bersama dengan Yesus Kristus. Dan sebagai orang percaya, kita mengalami itu melalui peristiwa sakramen baptisan. Saudara-saudara, Paulus menyaksikan itu dalam Roma 6 pasal 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama-sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi orang yang telah menerima Kristus dalam materai pembaptisan, ia dikubur bersama dengan kematian Kristus. Tetapi ketika Kristus bangkit, ia bangkit bersama dengan Kristus. Sehingga statusnya adalah orang yang telah hidup baru. Saudara-saudara, jadi meskipun ungkapan Maria itu 2000 tahun yang lalu, tetapi roh dari ungkapan itu harus kita hidupkan sekarang ini. Dan dengan tegas juga mengatakan bahwa iman kepercayaan kita juga telah melihat Tuhan Yesus yang bangkit. Dengan mata iman, kita melihat dan mengalami Yesus benar-benar sudah bangkit. Itu poinnya, saudara-saudara. Nah, berikut saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yohanes 20 ayat 1-18 yang kita renungkan ini, dinarasikan bahwa saksi yang pertama menyaksikan bahwa Yesus itu bangkit ialah Maria Magdalena. Maria Magdalena itu, saudara-saudara, dia hadir ketika Yesus disalibkan. Itu dalam pasal 19. Kemudian, ada kemungkinan besar ia ikut juga dalam persiapan penguburan Yesus. Lalu berikut saudara-saudara, dalam peristiwa kebangkitan, ia melaporkan kepada murid-murid bahwa mayat Yesus telah hilang. Dan berikut saudara-saudara, ayat 18. Ia juga memberitahukan bahwa Tuhan telah bangkit. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perikop ini, Yohanes 20 ayat 1-18, adalah cerita kesaksian Maria Magdalena tentang kebangkitan Yesus. Mulai dari awal sampai dengan akhir berisi kesaksian Maria Magdalena. Dan yang menarik saudara-saudara ialah adanya perempuan yaitu Maria Magdalena sebagai saksi kunci dalam konteks Yahudi. Hal ini mengartikan atau selaras dengan berita salib, yaitu Allah memakai yang lemah dan dianggap hina sebagai alatnya untuk menceritakan tentang kemuliaannya. Saudara-saudara, terpilihnya seorang wanita, Maria Magdalena sebagai saksi perdana Paskah adalah suatu yang sangat bertentangan dengan budaya patriark, budaya Yahudi pada waktu itu. Sebab orang Yahudi menganut hukum ini, laki-laki itu lebih unggul dari perempuan. Karenanya, tidak ada penulis Yahudi di dunia kuno yang akan menciptakan cerita dengan seorang perempuan sebagai saksi pertama untuk peristiwa yang sangat penting seperti ini. Kenapa? Karena kesaksian perempuan di pengadilan itu ditolak. Perempuan itu tidak bisa jadi saksi di pengadilan. Pengadilan hukum pada zaman itu tidak akan mengakui kesaksian seorang perempuan. Ada seorang yang bernama Celsius, ahli polemik anti-Kristen pada abad kedua. Ia menolak narasi kebangkitan Yesus. Kenapa? Karena di dalam narasi itu ada kesaksian perempuan. Yang dia katakan bahwa itu adalah halusinasi perempuan. Tetapi tegasnya Celsius ini menolak bahwa perempuan itu bisa dianggap atau distatuskan sebagai saksi. Saudara-saudara, jika seorang mengarang cerita ini, ia tidak akan memilih wanita sebagai saksi pertama untuk kebangkitan. Sebab mereka biasanya dianggap sebagai saksi-saksi yang tidak dapat diandalkan, tidak dapat dipercaya. Dan penulis Injil tidak mungkin menempuh resiko seperti ini, kecuali jika kisah ini memiliki kebenaran historis. Sekali lagi, penulis Injil berani menulis tentang ini dan menceritakan perempuan sebagai
saksi perdana karena cerita ini memiliki kebenaran historis. Ada fakta sejarah. Jadi kebenaran historislah yang menguatkan para penulis Injil sehingga menulis tentang kebangkitan Yesus dalam Injilnya sekalipun saksi mata perdana adalah perempuan. Nah, saudara-saudara, apa poin daripada ini? Narasi ini berperan penting membangun model pemuridan yang sederajat antara laki-laki dan perempuan. Melalui perannya, perempuan disejajarkan dengan dua soko guru jemaat, Petrus dan Yohanes. Artinya, saudara-saudara, Yesus Paskah, Yesus dalam kisah Paskah, menjadikan perempuan sebagai teman dalam pemulihan ciptaan. Nah, saudara-saudara, perhatikan ini. Yang harus diberitahu terlebih dahulu mengenai berita tentang kebangkitan Kristus itu adalah para murid. Dan yang menyampaikan itu ialah Maria Magdalena. Maria tidak disuruh untuk pergi dan mengabarkan hal itu kepada para imam-imam kepala dan orang-orang Farisi supaya mereka tercengang. Melainkan untuk mengatakannya kepada murid-murid supaya mereka dihiburkan. Yesus memerintahkan Maria untuk mengatakan kepada murid-murid. Artinya, Yesus Paskah itu memakai perempuan sebagai alatnya untuk pemberitaan kebangkitannya. Meskipun mereka belum tentu mempercayai laporan Maria, tetapi dia harus memberitakan itu. Supaya apa? Supaya murid-murid yang tercerai-berai dan berduka cita itu bisa dihiburkan. Sebab saat itu adalah saat yang tersuram bagi para murid. Terjepit di antara duka, gemetar, dan takut. Dan ketika mendengar berita itu dan bisa menyaksikan betapa leganya hati mereka saat mendengar bahwa guru mereka telah bangkit. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Berikut adalah beberapa soal di seputaran kebangkitan Yesus. Bahwa Yesus Kristus yang mati itu tidak selamanya mati, tetapi bangkit dari antara orang mati. Nah, kalau berbicara tentang kebangkitan Yesus dari antara orang mati ini, maka memang topik ini sangat luas dan juga bisa memicu begitu banyak tanggapan, keberatan, dan pertanyaan di seputaran kebangkitan Kristus. Sebab saudara-saudara banyak orang meragukan bahwa Yesus itu sungguh-sungguh bangkit. Tetapi kekristenan percaya dengan teguh bahwa memang benar Yesus bangkit dari antara orang mati. Nah, saudara-saudara, pertanyaannya adalah, apa bukti bahwa Yesus memang benar bangkit dari antara orang mati? Pertama, saudara-saudara, ialah kubur kosong. Ada satu lagu yang sangat terkenal dan biasa orang lakukan. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup, maka ada harapan untuk hari esok. Kubur kosong membuktikan bahwa Yesus hidup. Nah, saudara-saudara, secara logika yang paling sederhana, bahwa kubur kosong itu tidak bisa menjadi bukti bahwa Yesus bangkit. Ini bisa diragukan. Kenapa? Karena kalau mayatnya dicuri, kubur kosong juga. Jadi kalau hanya melihat kubur kosong itu, masih menimbulkan banyak kemungkinan. Makanya seorang teolog bernama Wolfrat Pannenberg mengatakan begini, saudara-saudara. Bukan kubur kosong yang menunjuk pada kebangkitan Yesus, melainkan kebangkitan Yesuslah yang menunjuk pada kubur kosong itu. Jadi bukan kubur yang membuktikan bahwa Yesus hidup, tetapi karena Yesus hidup, itulah yang membuktikan kubur itu kosong. Kemudian saudara-saudara, logika sederhana akan menolak bahwa kubur kosong adalah satu-satunya bukti Yesus hidup kembali. Tetapi saudara-saudara, mari kita pahami bersama ini. Mari kita pahami situasi pada waktu itu. Ingat ini saudara-saudara, bahwa kubur Yesus pada waktu itu dijaga ketat oleh prajurit-prajurit Roma sesuai dengan kesaksian kitab suci. Misalnya dalam Matius 27 ayat 66 dan ayat yang ke-62.
Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia. Lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi, jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka dengan bantuan penjaga-penjaga itu, memeteraikan kubur itu dan menjaganya. Jadi ingat saudara-saudara, bahwa kubur Yesus itu dijaga ketat oleh tentara-tentara Roma. Dan ada satu keterangan bahwa mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Berarti ini adalah penjagaan yang resmi, penjagaan yang ketat, penjagaan yang sangat security maksimum. Nah, saudara-saudara, pada zaman itu kalau seorang diperintahkan menjaga tahanan, dan kalau penjagaannya resmi dan ada tahanan yang lepas, maka penjaganya mesti dibunuh. Kasus ini pernah terjadi dalam Kisah Para Rasul, yaitu di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 27. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, yang menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Ini cerita saudara-saudara tentang kepala penjara di Filipi. Dikiranya orang-orang tahanan itu telah melarikan diri, lalu ia menghunus pedangnya hendak bunuh diri. Kenapa? Kenapa tahanan lepas dia mau bunuh diri? Apa hubungannya? Saudara-saudara, kalau tahanan sudah lari, mending bunuh diri. Sebab pasti akan dibunuh juga. Kehilangan orang-orang yang dijaga, resikonya juga adalah kehilangan nyawa. Jadi memang ada aturan bahwa kalau tahanan lepas, maka yang menjaga harus dibunuh. Nah, saudara-saudara, kubur Yesus ini dijaga secara resmi. Ada meterai. Berarti penjaga-penjaga itu menjaga kubur Yesus dengan nyawa taruhannya. Nah, karena itu mustahil mayat Yesus dicuri oleh murid-muridnya atau orang lain. Dan ternyata Yesus bangkit. Dan akibatnya adalah mereka para imam membuat cerita dusta. Matius 28 ayat 12-13. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur." Ketika sedang tidur, padahal ini masalahnya nyawa. Heran kenapa berani tidur. Selanjutnya, kalau kita tahu bahwa murid-murid yang mencuri, kenapa tidak ada usaha untuk menangkap murid-murid Yesus pada waktu itu? Ini juga aneh sekali. Jadi saudara-saudara, tuduhan atau fitnahan bahwa kubur kosong itu karena mayat Yesus dicuri oleh murid-muridnya adalah tidak masuk akal. Sehingga saudara-saudara, kita dapat berkesimpulan bahwa kubur Yesus yang kosong itu berdasarkan situasi dan kondisi pada waktu itu, meniadakan kemungkinan mayat Yesus itu dicuri sehingga kubur itu kosong. Fakta kubur kosong hanya satu kemungkinan, yaitu Yesus bangkit. Dari sinilah kita mengatakan kubur kosong adalah bukti Yesus bangkit. Ini bukti saudara-saudara yang paling klasik bahwa fakta Yesus itu benar-benar bangkit. Nah, yang kedua saudara-saudara, bukti yang kedua dari kebangkitan Yesus itu adalah dia berulang-ulang kali menampakkan diri pada orang banyak. Dan dalam kasus ini ada banyak orang yang menjadi saksi tentang kebangkitannya. Kisah Rasul 2 ayat 32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Yesus inilah yang Allah bangkitkan, dan kami semua adalah saksi tentang itu. Adalah Yesus ini yang dibangkitkan oleh Allah. Dari halnya itulah sekalian kami menjadi saksi. 1 Korintus 15 ayat 5-7. Paulus memberi daftar orang-orang yang jadi saksi tentang kebangkitan Yesus. Ditulis begini saudara-saudara.
bahwa ia telah menempatkan dan menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Saudara-saudara, perhatikan ini. Ia menampakkan diri kepada Kefas, kepada 12 murid, kemudian kepada 500 orang sekaligus. Artinya, khusus untuk 500 orang ini, kebanyakan di antara mereka masih hidup sampai sekarang. Artinya, saat Paulus menulis surat 1 Korintus ini, dia katakan mayoritas dari 500 orang itu masih hidup. Apa tujuan Paulus bicara seperti itu dan menulis seperti itu? Sesungguhnya Paulus mau mengatakan, kalau kamu tidak percaya bahwa Yesus itu bangkit, silahkan tanya mereka yang masih hidup. Panggil mereka untuk wawancarai mereka. Ini bukan dongeng atau cerita atau halusinasi, tetapi adalah saksi mata yang melihat langsung bahwa Yesus hidup, Yesus bangkit. Ini bisa dikonfirmasi. Saudara-saudara, ada 10 kali penampakan Yesus setelah dia bangkit. Karena itu, kubur kosong, saksi mata kebangkitan Yesus ketika Yesus menampakkan diri adalah bukti yang tak terbantahkan. Bahwa dia benar-benar bangkit. Itulah Tuhan kita, juru selamat kita. Dia bukan cuma mati, tetapi juga bangkit mengalahkan maut dan semua dilakukannya untuk manusia yang berdosa ini. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Karena itu, bagi kita yang sedang merayakan Paskah, aku melihat Tuhan. Artinya, saudara-saudara, ungkapan ini 2000 tahun lalu diungkapkan oleh Maria. Tetapi bagi kita sekarang, rohnya harus hidup. Bahwa kita juga dengan mata iman melihat Yesus yang bangkit. Betul-betul bangkit. Sebab saudara-saudara, melalui itulah kita percaya iman kita tidak menjadi sia-sia. Seperti yang Paulus tulis dalam 1 Korintus pasal 15 dan pasal 15 ayat 14 dan 17. Ayat 14 dia katakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaanmu. Ayat 17, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Tapi yang benar, Yesus telah bangkit, maka iman percaya kita tidak menjadi sia-sia, kekristenan itu teguh berdiri, firman Tuhan dipercaya, dan kita sudah tidak hidup dalam dosa. Selamat memperingati Paskah, Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu yang sudah boleh kami renungkan pada saat ini. Kiranya lewat bantuan Roh Kudus, kami semakin menghidupkan bahwa Yesus Kristus sungguh-sungguh benar telah bangkit dari antara orang mati. Dan oleh karena kebangkitannya lah, maka iman kami tidak sia-sia dan kami sudah tidak hidup dalam dosa. Kiranya kami dipanggil untuk percaya, supaya semakin hari kami semakin kuat di dalam beriman. Ampunkan dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.